Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IS 3 ingin mempresentasikan bab 9 tentang A. Dimensi ajaran Islam. B. Kedudukan dan fungsi syariat. C. Kedudukan dan fungsi tarekat. D. Kedudukan dan fungsi hakikat. E. Kedudukan dan fungsi ma'rifat. Saya Mirais Pandia, saya ingin menjelaskan dimensi Islam. Dimensi Islam yang mengandung unsur syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji melahirkan ilmu syariat atau fikih. Dari dimensi iman yang mengandung unsur iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat, dan iman kepada takdirnya melahirkan ilmu kalam atau teologi Islam, dan dimensi ihsan pada gilirannya melahirkan ilmu tasawuf. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 3 potensi, yaitu panca indera atau anggota tubuh, akal pikiran, dan hati sanubari. Ketiga ini harus bersih dan sehat, berdaya guna, dan dapat bekerja sama secara humoris. Untuk menghasilkan kondisi seperti ini, ada 3 bidang ilmu yang berperan penting. Pertama, fikih berperan dalam membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh. Istilah yang digunakan fikih untuk membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh adalah taharah atau bersuci, karena fikih banyak berurusan dengan dimensi lahiriah dari manusia. Kedua, filsafat berperan dalam menggerakkan, menyehatkan, dan meluruskan akal pikiran, karena filsafat banyak berurusan dengan dimensi metafisik dari manusia dalam rangkaian menghasilkan konsep-konsep yang menjelaskan ini tentang sesuatu. Ketiga, tasawuf berperan dalam membersihkan hati sanubari, karena tasawuf banyak berurusan dengan dimensi batin dari manusia. Nama saya Rama Pinadigma. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi syariat. Syariat berasal dari akar kata syara yang berarti jalan. Ialah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran, baik dalam bentuk kata kerja maupun kata benda. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Syariat Islam mempunyai peran dan fungsi untuk mengatur, menata kehidupan manusia, mengarahkan kepada jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kabila Pratiwi ingin menjelaskan tentang C. Kedudukan dan fungsi tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu tarikah, yang berarti jalan atau metode atau aliran-aliran mazhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Tujuan tarekat adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat. J. Spencer menyimpulkan bahwa perkembangan tarekat sebagai berikut. 1. Tahap tarekat terjadi pada abad ke-12 Masehi. 2. Tahap khankah terjadi pada abad ke-10 Masehi. 3. Tajab taifah terjadi pada abad ke-15. Dalam menjalankan tarekat, seorang murid dipersyaratkan memenuhi unsur berikut. A. Mempelajari ilmu pengetahuan syariat agama. B. Mengikuti jejak langkah guru. C. Tidak mencari keringanan. D. Mengisi waktu efisien. E. Mengekang hawa nafsu. Nama saya Putri Ermanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang D. Kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Seakar dengan kata al-haq, reality. Absolut adalah kebenaran esoten yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologi. Dalam kepustakaannya, Sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Syariat ibarat ilmu obat, tarekat adalah pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan. Hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni syariat atau hukum yang mengatur, tarekat atau suatu jalan sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Al-haq hakikat atau kebenaran yang esensial, dan marifat atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat maupun al-af'alnya.
Ahli hakikat adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya atau al-ikhlas, disertai dengan rasa khauf atau takut, rajah atau berharap, dan mahabbah atau cinta. Hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi dan seluruh magam atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertingkat-tingkat di dalam keduanya. Ahli hakikat dan akan batal sholatnya dengan akhlak yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, makrifat diartikan sebagai kearifan yang berada dalam akan kebenaran spiritual. Beberapa sufi mendefinisikannya sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan fungsi makrifat. Adapun alat yang digunakan untuk makrifat adalah kolbi atau hati. Namun artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris. Karena kolbi selain alat untuk merasa adalah juga untuk berpikir. Bedanya kolbi dengan akal adalah bahwa akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan. Sedangkan kolbi bisa mengetahui hakikat dan segala yang ada dan jika dilimpahi cahaya Tuhan. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.